Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafuru ya syakur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah dan juga menambal segala kekurangan-kekurangan kita, khususnya di dalam beribadah kepadanya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita lakukan selama ini, termasuk juga salat subuh secara berjamaah ini dan dilanjutkan dengan mengaji, agar kiranya dijadikan oleh Allah sebagai salah satu amal soleh yang bisa kemudian menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad dengan berucap Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad, dan bersalam kepadanya dengan berucap Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga kita bisa kemudian menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir hayat dengan cara menghidupkan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, di ayat yang sebelumnya, yakni dari ayat ke-7 sampai ayat ke-11, merupakan ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pengabulan doa daripada Nabi Zakaria. Kemudian dikisahkan di situ bahwa Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria dengan seorang anak. Nah, maka di ayat yang berikutnya yang insya Allah akan kita kaji pada pagi ini adalah ayat yang ke-12 sampai kemudian yang ke-15. Ini adalah ciri ataupun spesifikasi daripada anak tersebut, yaitu yang bernama Nabi Yahya, dengan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Bahwa di antara keistimewaan daripada Nabi Yahya yang termaktub di dalam ayat yang ke-12 sampai kemudian ayat yang ke-15 adalah bahwa yang pertama diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau pada waktu itu masih kecil. Dilanjutkan kemudian keistimewaan yang berikutnya adalah beliau penuh dengan kasih sayang yang mendalam dan juga suci beliaunya, lalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan belum berhenti sampai di situ, dilanjutkan pula bahwa kriteria daripada Nabi Yahya ini adalah yang berbakti kepada orang tua, tidak suka menyombongkan diri, dan yang terakhir
adalah yakni tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga buah dari keistimewaan itu termaktub di dalam ayat yang ke-15 bahwa kesejahteraan senantiasa mengiringi Nabi Yahya baik saat dilahirkan maupun saat meninggal dunia sampai kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama kita baca ayat yang ke-12 dari surah Maryam dan juga nanti sampai ayat yang ke-15 sebelum kita mengkaji lebih dalam secara tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya, wahai Yahya, khudil kitaba biquwwah, ambillah kitab dengan kekuatan. Wa atainahul hukma sobiyya, dan kami berikan kepadanya hukum hikmah padahal dia dalam keadaan yang masih sobiyya, masih kecil, masih anak-anak. Wa hananan, dan kasih sayang yang mendalam, min ladunna, dari sisi kami, wa zakatan, dan suci, wa kana taqiyya, dan dia adalah anak yang bertakwa, wa barram biwalidayhi, dan yang berbakti kepada kedua orang tuanya, walam yakun jabbaron asiyya, dan tidak dia menjadi orang yang sombong dan juga bermaksiat. Wassalamun alaihi, dan kesejahteraan atasnya, yauma wulida, hari di mana dia dilahirkan, wa yauma yamutu, dan hari di mana dia meninggal, wa yauma yub'atsu hayya, dan hari di mana dia dibangkitkan dalam keadaan hidup. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah muqaddimah daripada apa yang coba kita sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa ini adalah spesifikasi ciri-ciri khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yahya sebagai pengabulan doa daripada Nabi Zakaria. Dan semoga nanti kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran daripada ayat-ayat yang akan kita kaji pada pagi hari ini insyaallah. Bahwa di ayat yang ke-12 Allah berfirman, ya Yahya, wahai Yahya, khudil kitaba biquwwah, ambil kitab itu dengan kekuatan. Khud di sini tentu kita memahami bersama bahwa ambil. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa ambil di sini tentu bukan hanya secara fisik kita mengambil kitab seperti ini, tetapi bahwa khudil kitaba yakni bermaksud ambil itu kita ambil secara fisik, tetapi kemudian juga kita ambil apa yang terkandung di dalamnya, pelajaran apa yang bisa kita ambil di sana, ibroh apa yang bisa kita ambil, lalu kemudian itulah yang bermaksud daripada ambil kitab itu dengan kuwah. Nah, kitab di sini kitab apa? Yakni pada masa itu di zaman Nabi Yahya adalah kitab Taurat. Ya. Kemudian berikutnya adalah bikuwah, dengan kekuatan. Ya. Kekuatan tentu di sini bukan hanya kekuatan secara fisik. Tetapi kekuatan di sini adalah kekuatan pertama fisik, karena kita tentu memerlukan kekuatan fisik di dalam mengambil kitab. Taruhlah dalam mengambil kitab Al-Quran kita di rak misalnya, tentu kita perlu kekuatan fisik berjalan menuju rak, kemudian mengambilnya, itu perlu kekuatan fisik. Tetapi yang tidak kalah penting selanjutnya adalah dengan kekuatan fikiran kita, dengan kekuatan pemahaman kita, agar kiranya manakala kemudian kita membaca isi daripada kitab tersebut, kita kuat di dalam menerima apa saja perintah, larangan, kisah dan juga pelajaran serta hukum-hukum yang ada di dalamnya. Lalu yang selanjutnya yang tidak kalah penting dan ini yang terpenting, kuwah di sini maksudnya bahwa adalah dengan kekuatan iman. Karena manakala kita hanya memahaminya dengan kekuatan fisik dan kekuatan akal, banyak sekali, mohon maaf, orang yang di luar sana
bisa secara fisik kuat, sehat, secara akal, pikiran bisa memahami Al-Quran, tetapi manakala yang terakhir faktor kekuatannya itu tidak ada, yaitu kekuatan iman, maka dia tidak bisa kemudian beramal, mengamalkan apa-apa yang ada dan terkandung di dalam Al-Quran. Maka biquwah di sini jamaah sekalian tentu kita artikan yang kompleks, bahwa tidak hanya salah satu kekuatan, yaitu apalagi hanya berupa kekuatan fisik. Yang dengan kekuatan akal saja itu belum cukup. Berapa banyak jamaah sekalian seperti kita ketahui bersama, dan juga mungkin pernah terbaca oleh kita berita-berita informasi yang cukup mengherankan, bahwa tidak sedikit ternyata orang-orang kita yang bahkan mohon maaf sudah alumni universitas ternama, yang notabene universitas tersebut adalah universitas Islam sekalipun, bahkan dari Kairo, bahkan juga dari Madinah, yang gelarnya bukan hanya LC tetapi sudah MA, bahkan kemudian sampai doktor, itu ternyata karena tidak punya kekuatan iman justru kemudian murtad dari agama Islam. Ya, maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian kita memahami ayat ini khudil kitaba biquwah, yaitu tentu kita gunakan kekuatan fisik kita, kekuatan akal pikiran kita di dalam memahaminya, dan yang terpenting adalah kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara untuk kemudian agar iman itu senantiasa terpatri di dalam kehidupan kita adalah kita diajarkan doa, yakni Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan seterusnya. Nah, maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah wa atainahul hukma sobiyya. Keistimewaan daripada Nabi Yahya setelah diperintah untuk mengambil kitab Taurat pada waktu itu dengan kekuatan, maka diberikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah. Berapa banyak di antara kita yang berilmu tinggi, gelarnya berjendrek-jendrek, tetapi kemudian kadang tidak punya hikmah. Hikmah bisa kita artikan sebagai kebijaksanaan, ya. Betapa banyak di antara kita yang mungkin kemudian yang seperti kita ketahui bersama, dewasa ini dengan dunia teknologi di genggaman kita, berapa banyak justru yang bergelar tinggi, yang notabene orang-orang yang bergelar tinggi itu pasti berilmu, berpendidikan, tetapi kadang-kadang justru kata-katanya provokatif, tidak meneduhkan, ya. Kemudian juga tidak mendamaikan, justru kadang-kadang sering sekali kemudian menjadi kompor. Maka jamaah sekalian, penting kiranya kita juga senantiasa memohon hukum atau hikmah, ya. Maka di dalam Al-Quran ada sosok orang yang senantiasa kemudian sangat bijaksana, dan sampai kemudian menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran, dan nasihatnya simple sekali, la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Nama orang tersebut adalah Luqman, kemudian disematkan namanya Al-Hakim. Sobiyya yaitu masih anak-anak. Para ulama mendefinisikan bahwa sobiyya di sini antara 3 tahun sampai kemudian 12 tahun, yang bisa kita artikan bahwa ataupun yang bisa kita pahami bersama bahwa usia anak tersebut adalah anak yang belum baligh atau anak yang belum baligh. Nah, maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah keistimewaan daripada Nabi Yahya, wahananan, ya, memiliki kasih sayang yang mendalam. Kita ketahui bersama bahwa ibu daripada Nabi Yahya dan juga ayahnya yaitu Nabi Zakaria itu sudah lanjut usia. Manakala Allah kemudian tidak memberinya keistimewaan berupa hikmah dan juga kasih sayang yang mendalam, tentu si anak ataupun Nabi Yahya tersebut akan sering mengalami kekecewaan kepada kedua orang tuanya. Kita tahu bersama seorang anak itu aktifnya luar biasa.
Manakala orang tua masih sehat, masih muda, masih bisa ngimbangi. Sehingga anak merasa ditemani, disayangi, diperhatikan, diajak bermain. Tetapi manakala usia orang tua itu seperti yang diceritakan dalam ayat-ayat ini, yaitu Nabi Zakaria sudah sepuh, pun istrinya demikian, yang keduanya merupakan orang tua daripada Nabi Yahya, maka kadangkala anak itu yang begitu aktif tidak diimbangi ataupun orang tuanya tidak mampu mengimbangi. Maka karena itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yahya adalah hananan, kasih sayang yang mendalam. Sekalipun orang tuanya sudah tidak mampu mengimbanginya dalam dunia mainnya. Milladunna wa zakatan. Jadi hananan dari kasih sayang mendalam dari sisi kami, dan zakatan, dan suci. Ya, dikisahkan bahwa sucinya daripada Nabi Yahya maksudnya bahwa memang beliau itu tidak punya semacam hasrat seperti anak pada umumnya yang mainnya begitu aktif, pengen A, B, C dan lain sebagainya. Bahkan ketika diajak oleh temannya, ya benar Zakaria, mari kita bermain, jawaban beliau adalah kita diciptakan bukan untuk bermain. Padahal beliau masih anak. Ini menunjukkan keistimewaan sekali lagi bahwa beliau memang didatangkan ataupun diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana taqiyya, dan dia adalah seorang anak yang bertakwa. Nah, kalau takwa ini insyaallah kita semua sudah maklumi bersama. Wa barram biwalidayhi, dan ini yang penting jamaah sekalian, bahwa kadang bertakwa saja kita juga belum cukup manakala kita masih punya kedua orang tua. Ya. Jangan karena dengan alasan takwa ikut majelis taklim, sholat berjamaah, tetapi orang tua kita di rumah sakit-sakitan kita biarkan, kita tinggalkan, dan kita lebih kemudian memberatkan taklim misalnya. Meskipun kita tahu bersama taklim itu baik. Ya, tetapi merawat kedua orang tua dengan menunjukkan bakti kita kepada mereka berdua itu jauh lebih baik, sebagaimana kisah daripada salah satu sahabat Nabi yang belum pernah ketemu Nabi dan belum pernah mengikuti majelis taklim Nabi, tetapi dikatakan dan diwasiatkan kepada Umar, Nabi mengatakan, jika kamu bertemu orang ini maka mintalah doa kepadanya, ya, karena dia doanya, antara doanya dan Allah tidak ada hijab. Ya, salah satu amalan beliau adalah karena berbakti kepada kedua orang tua, ya, atau yang sering kita kenal dengan nama Uwais Al-Qarni. Nah, maka berbakti kepada kedua orang tua ini penting jamaah sekalian, apalagi kita yang masih mempunyai keduanya. Nah, salah satu keistimewaan daripada Nabi Yahya adalah itu, yakni barram biwalidayhi, yakni yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Walam yakun jabbaron asiyah, dan kemudian dia tidak menjadi seorang yang sombong, ya, seorang yang angkuh, seorang yang congkak, karena hikmah yang diberikan Allah kepadanya, karena kasih sayang yang mendalam yang diberikan Allah kepadanya, dan juga takwa, ya, yang mana dengan itu semua dia tidak menyombongkan dan tidak bangga diri, dan juga tidak pula asiyah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena buah daripada keistimewaan tersebut disebutlah di ayat yang ke-15, yakni wasalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya, bahwa Nabi Yahya itu senantiasa mendapatkan kesejahteraan, keselamatan dalam 3 fase, yang mana salah satu ulama mengatakan 3 fase ini adalah fase-fase yang menegangkan, yakni fase wulida, dilahirkan, yang mana kita akan melihat dunia yang belum pernah kita lihat sebelumnya saat kita lahir.
kemudian yauma yamutu, saat kita meninggal kita juga akan bertemu dengan kaum-kaum yang belum pernah kita lihat sebelumnya, dan itu saat yang mengerikan juga kata ulama tersebut. Dan yang terakhir adalah wa yauma yub'atsu hayya, dan hari di mana kita dibangkitkan dalam keadaan hidup, di mana kita semua nanti akan berdiri di padang mahsyar. Dan Nabi Yahya di dalam 3 fase yang mengerikan itu adalah senantiasa diberikan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun tentu pernah kita mendengar bahwa kisah daripada Nabi Yahya ini meninggalnya dibunuh oleh kaumnya. Ya, apakah itu juga termasuk dalam kesejahteraan ataupun keselamatan? Manakala kita melihatnya secara harfiah, tentu masa sih seorang nabi dibunuh dan itu merupakan kesejahteraan. Tetapi karena Allah yang sudah menyebutkan, dan kita pahami bersama bahwa seorang syuhada, seorang yang mati syahid berjuang di jalan Allah pun meninggalnya mereka juga karena dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Tetapi Allah mengatakan bahwa mereka sebenarnya istimewa, ya. Dan juga mereka sebenarnya tidak mati, bal ahyaun, bahwa sebenarnya mereka itu sebenarnya hidup. Dan mati yang demikian itu, yakni mati di medan perang dengan dibunuh oleh musuh-musuh, itu adalah mati yang istimewa, bahkan didamba-dambakan oleh umat Islam pada zamannya. Kalau zaman kita sekarang, kita sudah tidak mengalami yang namanya peperangan secara fisik, tetapi peperangan kita saat ini adalah peperangan secara fikiran yang kita kenal dengan ghazwul fikri, dan itu dampaknya begitu luar biasa dan lebih berbahaya lagi daripada perang secara fisik. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun kita pernah mendengar kisah Nabi Yahya yang meninggal dalam keadaan dibunuh mungkin, ya, maka tetap kita mengatakan bahwa itu merupakan kesejahteraan ataupun keselamatan atas Nabi Yahya. Karena apa? Karena Allah lah yang menyematkan itu kepada beliau, kepada Nabi Yahya. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir ini juga dikatakan bahwa Nabi Yahya dan Nabi Isa ini sezaman, mereka berdua saling udur-uduran api-apian. Engkau lebih baik daripada aku. Nabi Yahya mengatakan itu kepada Nabi Isa. Nabi Isa membalasnya, engkau juga lebih baik daripada aku. Kenapa? Karena aku mengucapkan selamat atas diriku sendiri, sementara Allah mengucapkan selamat atas dirimu. Dan itu dalam 3 fase, yaitu yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya keistimewaan yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Yahya ini bisa kiranya kemudian kita ambil pelajaran. Kita highlight sekali lagi bahwa keistimewaan Nabi Yahya dari ayat ke-12 sampai ayat yang ke-15 adalah yang pertama, bahwa beliau itu diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji selama ini bukan hanya menambah ilmu pengetahuan kita, tetapi juga kiranya bisa menambah kebijaksanaan kita dalam bersikap. Kemudian selanjutnya hananan, kasih sayang yang mendalam. Kita bermohon kepada Allah semoga itu juga bisa terpatri dalam diri kita, agar kita senantiasa melihat saudara-saudara kita itu dengan penuh kasih sayang, baik yang sekelompok maupun beda kelompok, bahkan sekalipun kepada mereka yang fasik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang dalam arti bahwa melihat saudara kita, tentu kita doakan yang terbaik. Melihat saudara kita yang dalam keadaan kefasikan, semoga Allah senantiasa berikan hidayah kepada mereka. Inilah bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Bukan justru kita bleskan, bukan justru kita jerumuskan, bukan justru kita salahkan. Kita salahkan amalnya, kita salahkan perbuatannya, iya, tapi kita salahkan pribadinya, tidak. Kemudian selanjutnya taqiyya, zakatan wa kana taqiyya, suci. Kita senantiasa berdoa semoga suci dari dosa, dari kotoran, dari kemaksiatan, dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita berdoa wa barram biwalidayhi, agar kita kiranya bisa berbakti kepada kedua orang tua kita dan tidak jabbaron asiyah,
dan kita tidak kemudian menjadi seorang yang congkak dengan jabatan kita, yang congkak dengan ilmu kita, yang congkak dengan harta dan pengaruh kita, ataupun kecongkaan lainnya yang menyebabkan umumnya manusia itu menjadi seorang yang congkak atau yang sombong. Dan juga tidak kiranya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu semua kita harap agar kita selamat dalam 3 fase. Kita sudah melewati fase dilahirkan, yakni fase yang akan kita hadapi adalah fase kematian. Semoga kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat, husnul khatimah, dan dibangkitkan kembali dalam juga keadaan yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan. Yang sedikit ini semoga bermanfaat. Yang salah datangnya dari saya pribadi, yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa kita amalkan bersama. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.